Siapa yang tidak kenal Semi Simorangkir? Mantan vokalis band Kerispatih, yang dikenal dengan suara merdunya, serta lagu-lagu galaunya yang menyentuh hati. Namun, siapa sangka, baru-baru ini, Semi justru mengalami kejadian yang membuatnya merasa tidak adil. Bayangkan saja, lagu-lagu yang pernah ia nyanyikan dengan hati, yang turut membesarkan namanya bersama band Kerispatih, kini tak lagi bisa ia bawakan dengan bebas. Bahkan, untuk menyanyikan lagu-lagu itu, ia diminta membayar 5 juta rupiah. Ya, 5 juta untuk satu lagu. Tentu saja hal ini mengejutkan banyak orang, apalagi para penggemar Kerispatih dan Semi sendiri. Tak tinggal diam, Semi pun memutuskan untuk mengadukan persoalan ini ke MK, Mahkamah Konstitusi. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa seorang penyanyi yang dulu membawakan lagu itu, justru sekarang harus membayar untuk menyanyikannya? Apakah ini masalah hak cipta? Atau ada hal berbau uang di balik ini semua? Mari kita telusuri. Masalah ini bermula ketika Semi Simorangkir ingin kembali membawakan lagu-lagu lama Kerispatih dalam beberapa penampilan akhir-akhir ini. Namun, ia mendapati bahwa lagu yang dulu ia nyanyikan dan ikut mempopulerkannya kini telah menjadi hak penuh dari pihak publisher dan label yang menaungi band tersebut. Artinya, Semi harus meminta izin, dan lebih dari itu harus membayar biaya lisensi 5 juta rupiah untuk setiap lagu yang ia nyanyikan. Pihak publisher tak peduli siapa dia, berapa besar kontribusinya dulu, dan seberapa besar pengaruhnya dengan lagu-lagu itu. Secara hukum, ini memang berhubungan dengan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Lagu-lagu itu memang diciptakan oleh pencipta lagu, dan dilindungi hak cipta. Tapi banyak yang belum paham, bahwa penyanyi meski ikut mempopulerkan lagu, belum tentu memiliki hak untuk menyanyikan kembali tanpa izin. Semi merasa bahwa posisi ini tak adil. Ia bukan orang asing terhadap lagu-lagu itu. Ia yang pertama kali menyanyikan, dan membawanya ke publik hingga sepopuler kini. Tapi justru sekarang, ia dianggap seperti penyanyi tamu, dan diminta membayar mahal untuk menyanyikan lagu tersebut. Semi akhirnya menyuarakan keberatannya. Ia merasa hak moral sebagai penyanyi pertama yang memperkenalkan lagu-lagu itu ke masyarakat, kini telah diabaikan. Semi pun menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Ia menuntut agar Undang-Undang Hak Cipta direvisi atau ditinjau kembali, terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap penyanyi awal atau performer asli. Ia ingin agar penyanyi yang pertama kali membawakan lagu dan sudah ikut berjasa mempopulerkannya juga memiliki hak moral dan legal tertentu, termasuk untuk bisa menyanyikan kembali lagu tersebut tanpa harus selalu membayar royalti yang berlebihan. Langkah Semi ini membuat geger. Banyak musisi baru dan senior mulai angkat bicara. Beberapa setuju dengan Semi, mereka merasakan hal serupa, tapi mereka belum berani bersuara. Sementara di sisi lain, pihak label dan publisher menegaskan bahwa semua sudah sesuai hukum. Mereka hanya menjalankan apa yang diatur oleh undang-undang. Tak sedikit pula netizen yang bingung. Apakah benar, seorang mantan vokalis band harus membayar untuk menyanyikan lagu bandnya sendiri? Bukankah ia bagian dari sejarah lagu itu? Pertanyaan-pertanyaan ini memancing perdebatan publik di berbagai media sosial. Langkah Semi ke MK menunjukkan keberaniannya membuka ruang diskusi, yang sangat penting bagi masa depan musik Indonesia. Ia tidak hanya memperjuangkan haknya sendiri, tetapi juga menyuarakan hak banyak musisi lain yang selama ini mungkin terpinggirkan. Teriak untuk minta keadilan mungkin tambah rumit yang mulia. Karena saya sangat memahami yang mulia, kolaborasi itu sangat tidak bisa dihindari. Mungkin di luaran sana netizen bilang, lu bisa apa tanpa pencipta? Ya kita balik juga, pencipta bisa apa tanpa penyanyi, kan seperti itu. Itulah yang namanya kolaborasi yang mulia. Saling menguntungkan. Kami ini seperti air dan ikan, saling membutuhkan yang mulia. Melalui gugatan ini, kita belajar bahwa hukum memang harus adil untuk semua pihak, baik pencipta lagu, publisher, maupun penyanyi yang mempopulerkan lagu tersebut. Semi bukan melawan pencipta lagu, tapi ingin kejelasan dan keseimbangan hak antara penyanyi dan pencipta. Jika gugatan ini berhasil, bisa saja ke depan ada peraturan baru yang memberi ruang lebih besar bagi performer awal untuk tetap membawakan lagu yang pernah ia populerkan.
Semi sendiri mengatakan bahwa ia tetap menghargai karya cipta orang lain. Ia tidak anti royalti, tapi ia ingin kejelasan hukum dan perlindungan terhadap penyanyi yang berjasa memperkenalkan lagu ke publik. Kejadian ini bukan hanya tentang Semi Simorangkir. Ini adalah potret nyata dari dunia industri musik kita, tentang bagaimana hukum, hak cipta, dan moralitas saling bersinggungan. Peristiwa ini menjadi momen refleksi bagi semua pihak, mulai dari musisi, pencipta lagu, label, dan penikmat musik. Agar ke depannya, kita bisa menciptakan sistem yang adil, transparan, dan saling menghargai. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe, agar kamu selalu update berita terkini seputar dunia selebriti. Apakah kamu setuju dengan langkah Semi Simorangkir? Atau kamu punya pandangan lain tentang kejadian ini? Coba tuliskan di kolom komentar.